Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah virus corona yang terjadi saat ini. Untuk pertemuan kali ini ya kita masih tetap ya menggunakan metode daring untuk materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan Microsoft Excel, di mana saudara sudah tidak asing lagi dengan Excel ya, Microsoft Excel ini, karena tentunya saudara juga sudah pernah mencoba menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk pertemuan kali ini ya, sebelumnya saudara sudah mendownload materi yang saya share di learning ya. Tentunya kemarin juga sudah melakukan praktek secara mandiri melalui tutorial handout yang sudah saya berikan. Namun kali ini juga akan saya lengkapi dengan tutorial video melalui YouTube ini, sehingga saudara lebih maksimal di dalam praktikum mandirinya. Dan tentunya yang kemarin ada kendala, sekarang secara bertahap saudara bisa mengikuti untuk bisa mengerjakan terkait dengan kasus yang saya berikan di tutorial yang sudah saya berikan. Baiklah, kita mulai. Kemarin saudara sudah membuat daftar tabel ya. Di sini ada daftar tabel gaji. Ya, di sini kita memakai daftar gaji pegawai PT Maju Mundur, yang seperti itu. Ya, tentunya nanti saudara pasti akan dihadapkan dengan yang namanya ya, kalau saudara nanti kerja ya, tidak jauh dari yang namanya daftar gaji. Ya, andai kata nanti saudara ada di posisi terkait dengan di posisi keuangan, administrasi, tentunya saudara di sini juga akan dihadapkan dengan ini. Nah, tentunya apakah itu kita buat secara manual ya, secara konvensional? Tidak. Ya, kalau kita buat secara konvensional contohnya satu ya, namanya si Ilham ya, dia gajinya adalah 1C. Apakah gaji pokok harus kita buat secara manual? Tidak. Sekarang kalau saudara membuat secara manual ya akan ketinggalan ya, karena semua sekarang dikerjakan secara instan, sehingga lebih memudahkan dan juga apa, bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan tanpa ada celah untuk mengalami yang namanya kekeliruan seperti itu. Di sini sudah ada daftar ya, yang meliputi adalah ada nomor ya, ada golongan, kemudian nama pegawai ya. Di sini kita buat contoh 5 ya. Tentunya nanti saudara bisa membuat lebih dari ini untuk lebih memantapkan praktikum saudara secara mandiri ya. Di sini ada gaji. Gaji meliputi gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, pajak, gaji bersih. Namun sebelum itu juga kita tampilkan dulu ya, apa yang ini masukkan. Bahwasanya di sini sudah kita buat patokannya ya. Untuk golongan 1A itu gaji pokoknya 600.000, tunjangannya 50.000, transportasinya 100 ya. Begitu juga dengan 1B ya, 870, 70.000, 100.000. 1C 1.150.000, 100.000. Dan tentunya nanti saudara di sini untuk lebih memantapkan, silakan nanti dibuat lebih dari ini. Karena apa? Karena di sini kan daftar gaji ada 1A, 1B, 1C, ada 3A, 3B, 3C, 3D, 4A dan seterusnya. Ini hanya kita buat kita buat semacam contoh ya. Tentunya nanti bisa dikembangkan lebih jauh secara mandiri secara otodidak saudara. Begitu juga dengan kita siapkan di sini tabel untuk ya kita membuat ini. Jadi untuk yang 1A ada potongan pajaknya, 1B ada potongan pajaknya, 1C juga sama. Ya, kita buat 2%, 3% sama 4%. Begitu juga nanti saudara di sini bisa menggunakan yang tabel yang lain juga, karena di sini masih ada 3A, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini oke ya. Sebelumnya saudara sudah membuat ini ya. Ini saya tampilkan seperti ini karena di perintah atau petunjuk di learningnya juga sudah jelas untuk membuat ini ya. Ini sekarang coba kita akan membuat gaji pokok ya. Ini jadi setiap orang ini tentunya nanti berbeda ya. Ini, dan jika nanti di sini ada daftar apa namanya itu, daftar
karyawannya, daftar pegawainya adalah sekitar 100, ya, dengan golongan yang berbeda. Nggak mungkin kita akan buat satu persatu. Enaknya kalau kita menggunakan kerja dengan menggunakan Microsoft Excel ini, ya tentunya satu kali kerja, ya, satu kali kita membuat formula, ya, rumus yang ada, ya, nanti bisa kita gunakan untuk apa? Kita tarik aja ke bawah, secara otomatis akan muncul dengan sendirinya, ya. Di sini nanti kita akan menggunakan, ya, pertemuan kali ini yaitu kita mencoba mengeluarkan, ya, gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, pajak, dan gaji bersih. Di sini ada dua nanti formula rumus yang kita gunakan. Ada ini, ada apa? Ada yang namanya VLOOKUP, ada yang namanya LOOKUP, ya, total gaji menggunakan sum, ya, pajak dengan menggunakan persentase ini, gaji bersih, ya. Ini VLOOKUP maksudnya bagaimana? Nanti kita ngambil data secara vertikal, ya. Ini data secara vertikal ini berarti yang namanya VLOOKUP. Data yang secara horizontal, ya, HLOOKUP, ya, HLOOKUP berarti horizontal, hanya itu horizontal, berarti datanya kita ambil secara horizontal, ya, seperti itu, ya. Coba kita mulai. Di sini kita akan mengeluarkan gaji pokok, dan perlu diketahui bahwasanya acuannya di sini semua menggunakan golongan. Jadi nanti kalau ada di sini kita tambahkan nanti satu, ya, yang berbeda, ya. Ini contohnya satu, ini sementara kita hapus dulu, ya. Kita hapus dulu di sini, ya. Nanti namanya Irfan ini golongannya kita munculkan nanti. Jadi semuanya nanti di sini menggunakan golongan, ya, sebagai kata kunci untuk mengeluarkan gaji pokok, tunjangan transportasi, total gaji, pajak, gaji bersih, semuanya adalah menggunakan ini, menggunakan golongan. Atau nanti saudara dengan kasus yang berbeda, silakan, ya. Ini sekarang coba kita buat, ya, gaji pokok. Kita akan memunculkan gaji pokok, ya. Kita ketikkan sama dengan, ya, kita buat dulu sama dengan, ya, VLOOKUP, ya, kurung buka, ya. Nah, di sini sebagai kata kunci nanti kita menggunakan golongan. Golongan itu yang mana? Berarti di sini kita klik yang golongan yang ada. Berarti di baris yang ke-6, ya, di baris yang ke-6 kolom yang B ini, ya, ini, ya. Ini adalah kita akan yang akan menjadi kata kunci untuk memunculkan semuanya adalah di ini gaji, ya. Terus kemudian di sini, ya, kita bisa menggunakan ya, koma, ya, atau di sini juga kita bisa menggunakan titik koma, ya, menggunakan titik koma, ini seperti ini, ya. Kalau nanti saudara di dalam prakteknya saat saudara memunculkan koma terus kemudian melangkah pada proses selanjutnya dan di formula ini menolak, berarti saudara menggunakan titik koma, ya. Bisa koma, bisa titik koma, silakan dicoba nanti berikutnya. Terus selanjutnya adalah di sini kita akan mencoba untuk ini, ya. Selanjutnya perintahnya dari sini, ya. Setelah kita mengambil golongan ini sebagai kata kunci untuk memanggil, ya, data itu, ya, datanya mana? Nah, karena ini VLOOKUP berarti kita menggunakan ini tabel yang VLOOKUP ini, ya. Kita blok, ya. Kalau ini berarti menolak, ya. Berarti kita gunakan ini, tadi saya menggunakan titik koma, ya. Kita sekarang menggunakan koma saja, ya. Koma saja, ya. Ini kita blok, ya. Ini kita blok mulai dari 1A, 1C sampai dengan kolom yang E, ya. Ini silakan diblok secara keseluruhan, ya. Terus kemudian koma, ya, koma lagi, ya, koma lagi. Nah, sekarang kita akan munculkan gaji pokok. Ini kan gaji pokok, ya. Ini kan gaji pokok, ya. Gaji pokok itu ada urutan, di urutan yang keberapa di sini, ya. Ini adalah urutan pertama. Golongan 1A ini adalah urutan pertama. Gaji pokok adalah urutan yang kedua, ya. Ini urutan ke-1, 2, 3, 4. Ya, berarti di sini kita masukkan angka 2. Ya, karena apa? Karena gaji pokok ini berada di urutan kedua setelah golongan. Ya, ini, ya, kalau sudah kemudian
koma lagi. Ingat, kalau tadi tidak bisa menggunakan titik koma, gunakan koma, atau sebaliknya. Kalau di sana menggunakan koma menolak, berarti gunakan titik koma. Ya, kemudian terakhir ya, kalau dengan val ya, false ya, false ya. Kemudian kurung tutup ya, enter. Ya. Coba saudara lihat di sini. Ini adalah gajinya si Ilham. Ilham ini adalah dia posisinya adalah di golongan 1C. 1C berapa? 1C di sini. Ini 1C berarti 1 juta. Ini 1 juta. Ya. Untuk berikutnya bagaimana? Nah, inilah enaknya kita melakukan kerja di Excel. Ya. Karena ini dengan konteks yang sama, ya, yang sama berarti ini kita tinggal aja kita geser ke kanan. Ya. Ya, tinggal ke kanan. Nah, ini kan muncul N garing A ya. N garing A ini karena apa? Karena di sini formula kita tadi belum kita kasih F4 ya. Ini kita di tengah ini saudara klik ya. Kemudian saudara beri ketikkan F4 ya di sini. Begitu juga dengan ini. Ya, F4 ya. Begitu juga dengan ini. Ya, di tengah-tengah E ini F4. Ya, kemudian saudara enter ya. Ini kalau sudah ini kita coba kita tarik lagi ke kiri ya. Sekarang kan muncul semua ya. Tadi kan N garing A ya. N garing A karena apa? Karena tadi di sini belum kita istilahnya kita kunci ya ini ya. Ya kita masukkan formula F4 nya ya. Biar apa? Biar bisa terbaca untuk data berikutnya seperti itu ya. Kalau sudah kita balikan aja ini. Ini posisinya kan masih 1 juta semua. Saudara lihat di sini. Tunjangan untuk Ilham di sini kan 120.000. Di sini kok masih 1 juta? Iya, kenapa? Karena di sini masih tetap menggunakan angka 2 ini. Nah, saudara ketahui bahwa tunjangan di sini adalah dia urutan yang ketiga. Urutan pertama adalah golongan, urutan kedua adalah gaji pokok, urutan ketiga adalah tunjangan. Berarti angka 2 kita ganti dengan angka 3. Saudara enter. 120, saudara cek. 120. Begitu juga dengan ini. Transportasi dia ada urutan yang ke-4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti dia angka 2, ya, angka 2 diganti dengan angka 4. Ya, udah 100.000. Betul kan? Ya. Selanjutnya di sini saudara, ya, di sini ada total gaji. Total gaji itu berarti apa? Ya kita jumlahkan aja, ya, istilahnya kita tambahkan, ya. Caranya bagaimana? Saudara ketikkan sama dengan sum, ya, tulisannya sum ini, kurung buka, ya, sum kurung buka, saudara blok ini, karena yang mau dijumlahkan adalah gajinya si Ilham, kemudian kurung tutup, ya, enter. Nah, itulah total gajinya si Ilham. Ini masih total gaji kotor istilahnya seperti itu. Karena di sini masih ada apa? Pajak. Ya, masih ada apa? Pajak. Nah, pajak ini berarti apa? Ya, di sini kita gunakan rumus yang tadi menggunakan rumus VLOOKUP, kita sekarang menggunakan rumus HLOOKUP. Ya, paham maksudnya ya? Bahwa VLOOKUP V vertikal, HLOOKUP adalah horizontal. Ya, sekarang kita coba ya, ketikkan sama dengan ya H lookup ya kurung buka ya, kurung buka, tetap di sini kita apa, kata kuncinya adalah kita menggunakan yang namanya ini ya, yang namanya goal ini 1A 1B 1C ini ya. Kita menggunakan itu ya. Terus kemudian ya jangan lupa ya kita ketikkan F4 ya, F4 ya. Di sini tadi kita menggunakan koma ya, sudah. Sekarang kita menggunakan koma ya. Selanjutnya bagaimana ya, selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kita akan mencoba untuk kalkulasi tadi ya, ini ya. Yang tadi kan
potongan pajak 1A ini adalah 2%, ya. 1B adalah 3%, 1C adalah 4%, ya, seperti itu, ya. Ini kalau sudah adalah kita blok yang ini, ya. Sudah. Kalau sudah, di sini kita F4 tadi ya, jangan lupa, ya. Terus kemudian kita koma, ya. Untuk 1A di sini adalah H-lookup vertikal adalah di sini urutan yang pertama, ini ya, kedua, 3, 4 sama seperti tadi, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. Ini berarti, ya, tetap kita berikan di sini angka 2. Paham semuanya ya? Barisnya adalah baris yang kedua. Ini baris pertama, baris kedua, ya. Ya, kemudian, ya, false kurung tutup, enter, ya. Ini, ya, ini adalah pajaknya si Ilham, ya. Ini adalah pajaknya si Ilham, ya. Ini, ya. Ini ya, ini kita sudah menggunakan rumus H-lookup, ya, di mana data yang kita ambil adalah data secara horizontal. Ini adalah baris yang pertama, ini adalah baris yang kedua secara horizontal. Nah, di sini kenapa kok 0? Ya karena di sini belum kita kalikan dengan total gajinya si Ilham, ya. Baru akan muncul di sini berapa pajak 4%-nya. Kalau kita 1C berarti di sini adalah 4%. Ya berarti di sini kita apa? Kita kalikan, ya. Kita kalikan di sini, ya. Kita kalikan dengan total gajinya si Ilham. Kita enter, ya. 48.800. Ini total gajinya si pajaknya si Ilham. Bagaimana dengan gaji bersih? Ya tinggal kita kurangkan aja, sama dengan total gaji, ya, kemudian dikurangi dengan pajak. Kita enter. Totalnya adalah 1.171.200. Bagaimana dengan yang lain, Pak? Sama. Kita membuat rumus satu saja. Caranya bagaimana? Ya kita tarik aja. Ya, kita tarik aja seperti ini. Kenapa kok 1 juta, Pak? Ya karena posisinya di sini, ingat, ya, kata kuncinya di sini adalah dengan menggunakan golongan. Si Ilham ini berarti dia ada di urutan ke baris ke-6, kolom B baris ke-6. Sedangkan si Maya di sini kalau kita lihat 1B itu berarti kan 800.000 gaji pokoknya, ya kan? Ya berarti bagaimana? Ya berarti di sini posisinya, kalau ini saudara lihat, ini adalah 6, ya. Ini adalah angka 6. Dia posisinya menunjukkan golongan yang ke ini 1C, posisi yang ke-6. Ya, kemudian di sini berarti apa? Si Maya ini berarti dia posisinya, ya, angka 6 ini diganti dengan angka 7. Coba saudara lihat. 1B 800.000. Bagaimana dengan Rudi? Sama. Berarti Rudi ini adalah dia urutan yang ke berapa? Yang ke-8. Rudi 1A di sini 600.000. Begitu juga dengan Jaka. Jaka di sini adalah dia posisinya adalah di 1C, ya. 1C itu berarti di sini ada di urutan yang ke berapa ini? 9, ya. Berarti kita ganti dengan angka 9. 1 juta. Bagaimana dengan Irfan? Ya, di Irfan. Ya, Irfan ini berarti di urutan yang ke-10. Kita buat berarti di sini, ya, ganti dengan 10. Kenapa kok NA? Ya, ini jadi pertanyaan, ya. Nanti kita tunjukkan bahwasannya yang menjadi kata kunci di sini adalah golongan. Begitu juga dengan tunjangan, sama. Tinggal aja kita tarik ke sini, ya. Terus kemudian di sini juga sama, ya. Ini maaf, ya. Kita ambil adanya dari atas ini untuk memudahkan, ya. Kita aja seperti ini, ya. Ya kita ganti seperti tadi. Ini 7 berarti, ya, 7, ya. Kemudian ini
8 ya, kemudian ini 9 ya, ini 10 ya. Begitu juga dengan ini, sama ya. Kita membuat rumusnya satu, tapi hanya kita ganti ini aja urutannya. Ini 7 ya, kemudian ini 8 ya, kemudian ini 9 ya, kemudian ini maaf ya, kita tarik dulu ya, tadi belum, ini kita ganti dengan 10. Kenapa kok 100 semua ya? Karena transportasi mulai dari 1A, 1B, 1C di sini adalah 100 ya, seperti itu ya. Terus kemudian ini juga sama, total gajinya ya, dari penjumlahan ini ya. Sekarang saudara cek dulu aja ya, benar atau enggak ya ini ya. 1B 70, ini kan sudah ya. Ini silakan dikoreksi nanti. Total gaji ya tinggal aja di ini. Ya, paham semuanya ya? Ya, ini secara otomatis menjumlahkan ya. Begitu juga dengan pajak. Tinggal tarik aja ke bawah. Ya, ini ya. 1C ya, Ilham sama Jaka, potongannya 4%. Berarti sini gajinya adalah pajaknya adalah 48.800. Si Maya 1B 38 ini. Ya, terus kemudian ini juga sama, gaji bersihnya tinggal kita ya tarik aja ke bawah. Ini loh. Jadi pertanyaan kenapa ini Pak kok NA semuanya? Ya, inilah saya ini membuktikan bahwasannya di sini kata kuncinya semua dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan golongan yang sudah ada tadi kita buat. Ini. Sekarang kita buat aja Irfan ini dia golongannya adalah 1B. Kita ketikkan aja 1B. Kita enter. Keluar. Ada kata ini si Ilham ini golongannya 1C. Berubah kan? Menyesuaikan dengan 1C. Atau bahkan kita buat si Ilham ini menjadi golongannya adalah 1A. Ya, nilainya kan berubah semuanya. Ini ya, inilah manfaat dan fungsi di mana kita menggunakan Microsoft Excel. Bukan hanya untuk membuat ini, tapi untuk membuat banyak hal. Ya, untuk membuat banyak hal. Ya, ini kita menggunakan untuk membuat daftar gaji. Ya, berikutnya kita juga akan membuat rapot siswa ya dengan menggunakan Excel dengan perhitungan yang sederhana ini. Ya, jelas semuanya ya. Ini. Selanjutnya di sini adalah kita total. Ya, total dari ini. Jadi nanti perusahaan itu kan kalau ini kan per individu. Ya, berarti kita buat totalnya berarti apa? Di sini kita biar gaji pokok ini yang dikeluarkan selama 1 bulan atas nama Ilham sampai dengan Irfan ini berapa? 1000 ya. Ya tinggal kita jumlahkan sama dengan ya. Ini kemudian kita blok ini, kemudian kita kurung enter. Inilah total gaji pokok. Bagaimana dengan yang tunjangan? Sama. Tinggal kita geret aja di sini. Ya, bagaimana dengan total gaji? Sama, tinggal aja kita geret ke sini. Ya, 4 juta sekian ini. Ya, 4.900.000. Totalnya dari mana ya? Dari ini tambah ini tambah ini. Ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ya, bagaimana dengan ini? Sama. Ya, bagaimana dengan ini? Sama. Jadi gaji bersih yang dibayarkan tiap bulan setelah dipotong pajak adalah 4.713.600. Ya, ini pajaknya berapa? 196.000 dari 5 karyawan, 5 pegawai ini. Oke, barangkali bisa dipahami. Silakan diaplikasikan dengan praktikum mandiri. Ya, jangan lupa nanti kalau ada kesulitan silakan bertanya ya via grup WA. Ya, dan kemudian pekerjaan yang sudah dilakukan silakan diupload di learning. Ya, saya penilaiannya dari sana nanti ya kan, saya lihat datanya di sana, data pekerjaan saudara.
Ya, itu mungkin dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.